Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 Bahasa Inggris akan mempresentasikan kemampuan aplikasi. Baik, setelah melihat hasil presentasi dari dua kelompok yang lain, yakni kemampuan menjelaskan dan menafsirkan, masuk pada poin ketiga yaitu kemampuan aplikasi. Kemampuan aplikasi adalah kemampuan dalam menerapkan dan mengimplementasikan suatu hal yang sudah dipelajari, yang sudah dipahami dan kemudian diterapkan di dalam lingkup kelas maupun di luar kelas. Kemampuan ini merupakan pemahaman siswa dalam understanding by design. Kelompok kami memilih fase E, yakni kelas 10 SMA, sebagai kelas sasaran dan mengambil materi teks prosedur. Teman-teman, ada 5 aspek yang mendukung kemampuan aplikasi dalam proses penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design, antara lain efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Untuk yang pertama, efektif. Merujuk pada KBBI, efektif dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki hasil yang positif atau dengan kata lain berhasil. Untuk rubrik penilaiannya, contoh itu pada menyusun teks procedure dengan skala penilaian dari 5 sampai 1. Untuk poin yang 5, itu langkah-langkah yang disajikan sistematis, dapat menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, dan inovatif. Untuk poin yang keempat, langkah-langkah yang disajikan juga sistematis namun kurang inovatif. Dan untuk poin yang ketiga, langkah-langkah yang disajikan sistematif dapat menyelesaikan masalah tapi kurang dapat diimplementasikan. Untuk poin yang kedua, langkah-langkah yang disajikan sistematis namun kurang dapat dipraktekkan atau diimplementasikan. Untuk poin yang satu, itu langkah-langkah yang disajikan tidak sistematis dan juga tidak dapat diimplementasikan. Oke, sekian dari efektif. Oke, kriteria kedua dalam kemampuan mengaplikasikan teks prosedur yaitu efisien. Efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Pada pembelajaran teks prosedur, di sini terdapat rubrik analitik dengan skor 1 sampai 4. Siswa akan mendapatkan poin 4 apabila presentasinya sangat baik, data pendukung relevan, terkoordinir dengan baik, penyajian runtut, dan tepat waktu. Untuk poin selanjutnya, 1 sampai 3 dapat dilihat pada tabel rubrik efisien. Ya, kita masuk dalam kemampuan aplikasi yang ketiga yaitu kemampuan fasih. Menurut KBBI, fasih yaitu lancar, bersih, dan baik lafalnya. Kaitannya dalam kemampuan aplikasi siswa, yaitu siswa dapat berpidato atau storytelling dalam menggunakan bahasa Inggris tanpa terbata-bata, lancar, dan bersih. Nah, kriteria penilaian fasih dapat dilihat pada tabel, di mana jika seorang anak misalkan dapat mempresentasikan hasil kerja prosedur teksnya dengan sangat baik, fasih, lancar, tanpa terbata-bata, ia akan mendapatkan skor tertinggi yaitu skor keempat. Kemudian skor ketiga dapat mempresentasikannya secara fasih, skor kedua mempresentasikan dengan cukup fasih, dan yang terendah yaitu skor 1 yaitu kurang fasih. Kriteria selanjutnya adalah kriteria adaptif. Dalam KBBI, adaptif berarti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dapat dikatakan adaptif merupakan suatu sikap dan kemampuan dalam kemudahan terhadap penyesuaian pada situasi baru. Kata adaptif dalam penilaian kemampuan aplikasi ialah peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan materi pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah, serta mampu berinovasi, kreatif, dan proaktif dalam mengaplikasikan materi pembelajaran saat mereka berada di luar lingkungan sekolah. Seperti yang bisa kita lihat, berikut ini adalah rubrik penilaian untuk kriteria adaptif, yaitu pada skor 5 dapat dicontohkan bahwa peserta didik sangat mampu beradaptasi dengan materi pembelajaran prosedur teks di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, kriteria penilaian
penilaian dalam kemampuan aplikasi yang berikut, yaitu anggun. Anggun dalam KBBI digambarkan sebagai sikap berwibawa dari aspek bangun tubuh atau fisik, tingkah laku, dan gaya. Kita lihat seperti yang ada di rubrik penilaian, aspek yang dinilai, sikap, cara, dan ekspresi. Nah, skor 4 diberikan kepada siswa yang menyajikan presentasi dengan sangat menarik, sering berani berkontak mata dengan audiens, banyak menggunakan ekspresi. Skor 3, 2, dan 1 bisa dilihat di rubrik penilaian. Terima kasih. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa dalam mengukur kemampuan aplikasi, peserta didik, guru tidak hanya berfokus pada aspek yang bisa dikerjakan oleh siswa saja, tetapi juga pada aspek-aspek yang lebih mendalam sebagai bukti pemahaman dalam UBD atau Understanding by Design. Nah, dan berkaitan dengan rubrik unjuk kerja, guru juga dapat menggunakan rubrik analitik maupun rubrik holistik sesuai dengan keperluan. Apa yang dimaksud dengan sesuai keperluan? Maksudnya adalah sebagai calon guru profesional yang minim dengan pengalaman dan pengetahuan, kita diberikan kebebasan untuk menggunakan rubrik analitik sehingga kita benar-benar mengetahui acuan dalam memberikan nilai yang spesifik kepada siswa kita. Rubrik holistik dapat digunakan apabila guru telah memahami dengan detail mengenai kriteria-kriteria yang ada pada kemampuan aplikasi. Sekian dan terima kasih.